kita jangan tanya-tanya yang akhirnya Oke, langsung aja. iya, dan jangan yang galak-galak ini. Ya. Saya Judulnya udah banyak gini. juga nih di Japri, kawan-kawan didatengin, wah bang jangan ngomong begini dong, jangan. Nah, judulnya sih nggak terlalu berat sih. Hanya kita bicara dampak dari kekisruhan di tubuh YNI yang berlarut-larut sampai hari ini. Yang berkisruh itu kan kalau saat ini yang sudah bukan rahasia umum lagi, itu antara PP expired dengan 24 penguin yang nyata-nyata saat ini terlihat di Iya. baik di media sosial maupun di lapangan. Nah, dari kacamata Bang Ikin, kalau dari judul dampak kekisruhan itu, yang kita udah sering ajak bincang-bincang seputar ini juga dulu kan? Ya, jadi begini ya. Persoalannya sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau saya mulai ikut di tubuh PPINI di zaman Mas Adrian Ketua Umum di tahun 2013 ya. Waktu itu ditugaskan sebagai Ketua Bidang Informasi ya. Kemudian berlanjut di periodenya Jualita 2016 yang harusnya berakhir 2019, tapi di 2017 akhir di bulan Desember itu kemudian digantikan oleh yang lain ya. Penggantian antara Ya. waktu. Dan di periode pertama itu ada skala prioritas program tentang tata kelola organisasi ya. Nah, jadi selalu disampaikan ya di berbagai kesempatan itu, dan saya juga bincang-bincang sama Bro Mahfud itu selalu menyampaikan suksesnya organisasi itu ada 3 ya kan. Pertama, sukses konsolidasi organisasi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konsolidasi organisasi ya, setelah terlaksananya kongres terpilih kepengurusan di tingkat pusat ya, kemudian kita mengkonsolidasikan diri secara internal, kemudian ke berbagai pengurus wilayah yang pada ketika zamannya Yualita itu ada 32 Pengwil, kemudian berdasarkan Konferwiluk Papua pecah menjadi 2, berkembang ya menjadi Papua dan Papua Barat, sehingga di periode itu sudah 33 Pengwil. Nah, tata cara, mekanisme, kemudian ada hal-hal baru yang kita lakukan pada saat konsolidasi. Jadi pertama, sukses organisasi itu adalah sukses konsolidasi organisasi. Yang kedua, sukses program kerja organisasi. Yang ketiga, sukses periodeisasi organisasi. Artinya harus taat dengan periodeisasi. Karena di dalam itu ada sukses kaderisasi di tubuh organisasi. Oh, di dalam. Dan itu selalu kita sampaikan ya, mulai di zaman 2013 ya, secara pribadi saya misalnya mewakili Mas Adrian, saya sampaikan itu gitu kan. Termasuk juga Mbak Lita pada saat itu bersepakat. Nah, tetapi yang terjadi sekarang ya, permasalahannya sangat sederhana, tidak taat periodeisasi. Itu toh. Itu awalnya. Oh, awalnya. Ya, terus kita jangan bicara panjang lebar akibat ya. Ini penyebabnya dulu yang kita mesti diskusikan ya, kita sampaikan. Untuk apa? Supaya ke depan tidak menjadi presiden buruk yang berulang berikutnya. Jadi masalah awal kembali saya sampaikan itu adalah ketidaktaatan periodeisasi. Jelas sekali Kongres ya, alat kelengkapan organisasi sudah memutuskan ya di anggaran dasar pasal 10A ya, itu menyatakan tentang Kongres itu 3 tahun sekali. Ketua umum itu dipilih ya dan dilantik oleh Presiden itu untuk masa 3 tahun sekali. Nah, dan itu juga ditegaskan di dalam ART-nya itu di pasal 16 ayat 10 huruf C kalau tidak salah ya. Nah, jadi 3 tahun ya 36 bulan gitu kan. Dan sebelum itu berakhir tentunya sudah harus diantisipasi oleh kawan-kawan. Nah, melalui apa gitu ya? Ada kegiatan rutin setelah Kongres, yaitu
Kalau di INI itu namanya RP3YD, Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas. Nah, terkhusus di pasal 43 anggaran rumah tangga itu, ya, di situ disebutkan 6 bulan sebelum periode berakhir. 6 bulan sebelum periode berakhir. Ya, RP3YD yang dilaksanakan tersebut itu sama dengan prakongres. 6 bulan sebelum kongres berarti? Ya, nah artinya ketidaktaatan periode itu sudah tampak di RP3YD Batu Malang yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2021. Ya, saya nonton itu liputan live-nya Gross TV gitu ya. Nah, dan di situ saya nonton sambil jalan, terus kenapa tidak ada klarifikasi ya atau keputusan atau statement yang dibuat oleh PPINI pada saat itu yang mengalasankan gitu ya, kenapa RP3YD yang seharusnya prakongres pada bulan November itu tidak terselenggara ya. Padahal kalau dialasankan COVID, nah saya masih ingat saya gagal datang KLB IPAT di NTB bulan Maret ya, tahun yang sama. Nah, sementara RP3YD itu kalau tidak salah dari liputan Bro Mahfud, mungkin 2000-an orang ada hadir ya. Kurang lebih. Nah, artinya kan COVID-nya sudah melandai. Atau setidaknya kan bisa disiasati, ya kan? Disiasati. Ya, nah. Jadi itu kan tergantung niat ya. Kalau niatnya itu mau tertib, mau taat aja, seharusnya bulan November itu adalah prakongres. Tapi oke lah ya, kalau misalnya dianggap itu kelalaian, ya, itu kekilafan. Nah, harusnya setelah itu konkret ya diputuskan oleh para ketua-ketua Pengwil yang hadir. Nah, ini juga yang saya selalu mengingatkan, RP3YD di pasal 43 itu ada poin ya yang harusnya diberikan kesempatan ke seluruh ketua-ketua Pengwil untuk mengevaluasi ya kinerja dari PPINI apakah sudah sejalan dengan keputusan Kongres sebelumnya, AD, ART, nah, dan peraturan perkumpulan. Jadi itu harusnya sebagai wadah pengingat, ya kan? Nah, tetapi itu kan tidak pernah dilaksanakan karena dibalik akhirnya. Jadi di situ forumnya laporan Pengwil kepada PP. Ini yang salah ya. Tapi bagi saya ini menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi ke depan, jangan lagi terjadi. Supaya apa? PP itu tetap harus ada ya, fungsi pengawasan itu oleh Pengwil-Pengwil. Karena Pengwil ini kan para anggota. Nah, kurang lebih kalau yang berkaitan tentang periodisasi itu gitu ya. Kalau menurut saya acuannya jelas kok ya, ada di pasal 10A ya, anggaran dasar, kemudian di anggaran rumah tangga di pasal 16 ayat 10 huruf C itu. Nah,